Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bima Maulana Hakim dengan NIM 2123517208 GE 11183 dari Program Studi Pembangunan Wilayah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jurnal dengan judul Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun di Pulau Jawa. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardan Prima Sandi, yang kedua ada Bima Maulana Hakim, itu saya sendiri. Yang ketiga ada Natasha Vindira Aulia, yang keempat ada Rusela Kristi Aruna Wahib. Ya, pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait 4 poin. Yang pertama ada tujuan dari penelitian, yang kedua variabel random yang dirumuskan, yang ketiga jenis distribusi variabel random yang digunakan, yang keempat ada kesimpulan dari penelitian. Untuk yang pertama tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya bahas ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi variabel-variabel yang digunakan untuk memperbarui indeks desa membangun atau IDM dengan mempertimbangkan beberapa konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, variabel random yang dirumuskan dalam penelitian ini. Yang pertama ada dimensi sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan manusia. Ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan sosial. Yang kedua ada dimensi lingkungan yang berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan fisik di sekitar kita, seperti kualitas udara, air, dan tanah, serta akses terhadap sumber daya alam seperti air minum, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Yang ketiga ada dimensi ekonomi yang mencakup aspek ekonomi dalam kehidupan manusia seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup variabel-variabel seperti pendapatan, kemiskinan, ketimpangan, pendapatan, akses terhadap layanan keuangan, pasar tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada dimensi kelembagaan yang berkaitan dengan struktur keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga dalam masyarakat termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swasta. Yang kelima ada ketahanan sosial mengacu kepada kemampuan individu atau keluarga dan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang keenam ada ketahanan ekonomi yang merupakan kemampuan individu atau rumah tangga dan masyarakat untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ini mencakup variabel-variabel seperti diversifikasi ekonomi, akses terhadap pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan keuangan, dan kemampuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Untuk yang keenam atau yang terakhir adalah ketahanan ekologi, mengacu kepada kemampuan sistem ekologi untuk bertahan dan beradaptasi dan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tekanan manusia. Ini mencakup variabel-variabel seperti keberlanjutan sumber daya alam, konservasi biodiversitas, manajemen limbah, dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Poin yang ketiga adalah distribusi variabel random apa yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, distribusi dari variabel random yang digunakan dalam analisis merupakan variabel campuran, terdiri dari variabel diskrit dan kontinu. Variabel-variabel seperti jumlah penduduk miskin, persentase balita yang menerima imunisasi lengkap, persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum, dan sebagainya termasuk dalam kategori variabel diskrit karena menghasilkan nilai-nilai yang terbatas pada sejumlah pilihan tertentu atau rentang tertentu. Di sisi lain, variabel seperti indeks kedalaman kemiskinan, tingkat pertumbuhan hasil panen serialia, rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, dan lainnya termasuk dalam kategori variabel kontinu karena memiliki nilai dalam rentang yang kontinu atau terbatas. Oke, poin yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini. Pada penelitian ini, variabel-variabel yang dapat digunakan untuk memperbarui indeks desa membangun atau IDM dengan mempertimbangkan konsep pembangunan berkelanjutan adalah variabel campuran, terdiri dari variabel diskrit dan kontinu.
Variabel diskret meliputi jumlah penduduk miskin, persentase balita yang menerima imunisasi lengkap, presentasi dengan penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum, dan sebagainya. Variabel tersebut termasuk dalam variabel diskret karena menghasilkan nilai yang terbatas pada jumlah pilihan tertentu atau rentang tertentu. Di sisi lain, variabel kontinu meliputi indeks kedalaman kemiskinan, tingkat pertumbuhan hasil panen serealia, rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, dan lainnya. Variabel tersebut termasuk dalam variabel kontinu karena dapat memiliki nilai dalam rentang yang kontinu atau tidak terbatas. Berikut adalah sumber dari jurnal yang kelompok kami gunakan dalam presentase. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.